diberkati oleh Bapak Pendeta Peter. Jadi beliau adalah 10 tahun menjabat pimpinan pusat. Jadi Pinpus ketiga. Jadi sekarang sudah bukan lengser, bukan mantan, tapi Pinpus ketiga. Untuk itu Pak Peter silahkan. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Boleh tepuk tangan bagi dia Tuhan kita yang baik. Haleluya. Kami mengucap syukur karena Tuhan beri kesempatan kepada kita beribadah dan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Saya sukacita bisa melihat jemaat GP Breakthrough. Dan jemaat ini sudah jadi berkat. Setiap Rabu ada doa nasional yang melayani dari sini, saudaraku, untuk seluruh Indonesia, saudara. Dan kami berterima kasih kepada Gembala dan lanjutkan, saudaraku, ya, pelayanan saudara yang sudah menjadi berkat untuk seluruh Indonesia. Puji Tuhan. Saya datang bersama istri saya dan saya persilakan istri saya bisa maju. Tes, ehonya dikecilkan dikit, eko. Ini istri saya, saudaraku. Shalom. Puji Tuhan, saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu di tempat ini. Kayaknya ini pertama kali saya ibadah di tempat ini. Kemarin saya bilang sama Ibu Gembala, saya pernah ke gereja yang lama, itu bagus. Gereja yang mana katanya? Ternyata itu sudah lama sekali. Saya perkenalkan, nama saya Lucy Megawati. Saya asli Kalimantan Barat, Tionghoa, suku Tionghoa Kalimantan Barat. Ini Batak, kata pepatah, asam di gunung, garam di laut, ketemu di Wali. Begitulah kami. Sumatera dan Kalimantan bertemu di Jawa. Jadi seperti ini itu hasilnya. Kami punya 2 orang anak, puji nama Tuhan. Yang pertama yang wanita yang berdiri sebelah sana namanya Patricia Bong Napitupulu. Jadi 2 marga 1 nama. Sekarang puji Tuhan sudah sumpah dokter. Bulan Mei nanti akan praktek 1 tahun di Sumba. Sumba Barat Daya. Ada orang Sumba di tempat ini. Ini anak kami. Dia akan praktek 1 tahun di sana. Puji Tuhan dapat karena 188 kuota untuk daerah terpencil pedalaman kepulauan dari 3.000 orang yang memperebutkan. Dia salah satu yang dapat untuk daerah praktek seperti itu. Puji nama Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Anak kami yang kedua beda 8,5 tahun dari kakaknya. Sekarang baru umur 15 tahun, kelas 2 SMA. Doakan tahun depan lulus dan bisa kuliah dengan baik. Kami tinggal di Pulau Jawa, Bekasi. Cuma kalau Bekasi orang suka bingung, jadi kami suka bilang kami Jakarta. Bukan tidak menerima Bekasi, karena kami bandaranya Jakarta sama aja gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ke Pulau Jawa, ke Bekasi, Jakarta, silakan mampir. Kami akan terima dengan sukacita. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah menghost kami dengan baik. Terima kasih untuk segala sesuatu yang diberikan. Hotel yang baik, semua yang baik-baik yang mereka berikan kepada kami. Terima kasih, kiranya Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Seluruh jemaat biarlah terus setia beribadah di tempat ini, dukung Bapak Ibu Gembala di tempat ini, karena tidak mudah mendapatkan tempat ini. Kalau sudah dapat tempat ini, mari kita antusias untuk melayani dan menjaga jiwa-jiwa supaya melalui tempat ini nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu, ketika 2 bulan yang lalu saya datang di sini, saya lihat gereja ini bagus, saudaraku. Ini berkat Tuhan, saudara. Tepuk tangan bagi dia Tuhan kita yang baik. Kami bangga, saudara. Ada jemaat, ada gembala yang memperjuangkan pekerjaan Tuhan. Akhirnya kita bisa beribadah dengan bebas di tempat ini. Ya, yang saya tahu lingkungan area sini, daerah sini itu termasuk mahal, saudara. Ya,
betul ya, ayah-ayah di daerah sini. Dan kalau kita bisa dapat di tempat ini, itu hanya kemurahan Tuhan, saudaraku. Ya, kita mengucap syukur. Oke, Bapak Ibu semua, saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema, inilah temanya, saudaraku. Yes, berkat dalam, boleh baca bersama-sama 3 ya. Berkat dalam, sekali lagi 3 ya. Berkat dalam, coba cek foto siapa yang ada di sana, ngacung, saudara, angkat tangan. Yang fotonya ada. Oke, puji Tuhan. Harmonis nggak, saudara? Harmonis. Kalau harmonis ada berkatnya, saudara. Ya, yang suami istri di sini yang hadir, boleh angkat tangan yang suami istri. Suami istri, suami istri, suami istri, suami istri, suami istri. Ibu, oh ini suaminya. Berapa orang yang suami istri? Boleh angkat tangan? Pak, istrinya mana, Pak? Oh, di mana? Di Tuhan. Bapak Ibu, saya bersyukur jemaat-jemaat di sini adalah orang-orang yang bersemangat melayani dan beribadah. Suami istri lagi, saudara. Ya, kita bersyukur. Tepuk tangan buat Bapak Ibu yang suami istri. Dan yang pasangannya belum hadir, kita doakan supaya Tuhan membawa mereka datang beribadah. Sama-sama percaya, saudara, kepada Tuhan Yesus. Tuhan. Tetapi ada satu kunci. Kalau kita harmonis, ada berkat. Pasangan-pasangan pun bisa datang kepada Tuhan. Keluarga kita pun bisa datang kepada Tuhan, saudara. Oke, saudara lihat foto ini. Klik berkat dalam keharmonisan. Yang ada fotonya di sini, ngacung, angkat tangan. Oke. Yang kelihatan di sini masih langsing, angkat tangan. Ya Tuhan. Kalau harmonis begini, saudaraku, ada berkatnya, saudaraku. Harmonis nggak, saudara? Harmonis. Nah, saudara, jemaat di tempat ini, tatkala harmonis, Tuhan akan semakin memberkati gereja ini. Dan itu pun sudah kami alami. Ya, apa yang saya sampaikan sebentar itu dari firman, tetapi saya sudah praktek. Jadi khotbah yang saya sampaikan adalah impartasi saja dari praktek firman yang kami praktekkan, dan itu jadi seperti yang kami alami sekarang ini. Dan apa yang kami alami, kami doakan itu akan jadi di tempat ini, saudaraku. Dan terjadilah saat ini, saudara semua di tempat ini berkat-berkat Tuhan itu, saudaraku. Si Tuhan. Saudara, itu sebabnya konsentrasi dan siap. Kita nggak perlu buka Alkitab sekarang ini. Yang mencatat, catatlah. Tapi handphone nggak usah dibuka karena udah saya siapkan semua, saudara, di sini. Jadi nggak usah lihat ayat mana, ayatnya sudah lengkap di sini. Oke, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama 3 ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama. Ini ayat 1. Di ayat 1 ada kata rukun, katakan rukun. Tanya sebelahmu, apa sih arti rukun? Coba tanya sebelahmu, saudara. Rukun itu apa sih artinya? Jangan saudara tambahin rukun tetangga gitu, saudara. Berarti RT gitu, saudara. Rukun warga RW gitu, saudara. Ya, rukun, kita kalau perhatikan rukun ini adalah sehati, apalagi saudaraku, seia sekata, apalagi seirama, apalagi saudaraku, ya betul, harmonis. Oke, ya betul, kiri kanan, sampai pakaiannya juga sering seragam ini, saudaraku, kalau harmonis, saudaraku. Nah, saudara, itu ayat 1. Ayat 1-nya ada kata apa tadi yang merah, saudara? Rukun. Jadi yang pertama ayat 1 penekanannya di rukun, katakan rukun, saudara. Ayat 2
kita baca 3 ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan klik lagi, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Boleh tepuk tangan saudaraku. Di ayat 1 ada rukun, di ayat 3 ada berkat. Bapak Ibu, kalau saudara melihat susunan dari ayat ini, mana yang kita utamakan? Rukunnya yang kita perjuangkan atau berkatnya yang kita perjuangkan duluan? Rukun dulu baru berkatnya mengikuti. Saya sering panggil gembala ini ayah, saudaraku. Ayah, udah pintar-pintar jemaat. Berarti khotbah udah selesai. Kalau ibu gembala itu dulu dengan saya sama-sama kami belajar di Majalengka, namanya kursus Alkitab Penyebaran Injil Kampin. Jadi ada guru kami yang ngajar kami selain Pak Daniel, namanya Pak Demetrius, ada di Bali nih saudaraku. Sering kami panggil Mae, saudaraku. Jadi sampai sekarang panggilannya Mae gitu saudaraku. Saudara, udah pintar-pintar ini Mae ini semua ini. Jadi khotbah masih lanjut nggak Mae? Lanjut. Saudara, yang utama adalah rukun, maka berkat akan mengikuti saudaraku. Saudara, tapi kalau sekarang saudara ngomong seperti itu, saya tes lebih lanjut dengan pertanyaan ini. Menurut Mazmur 133, ya, nanti hadiahnya yang bisa jawab nanti Bapak Gembala akan berikan saudara. Setidaknya tepuk tangan saudara hadiahnya. Mazmur 133 ayat 1-3. Apa yang harus kita utamakan? Berkat atau kerukunan? 100 saudara. Tapi lebih lanjut, apa yang kita akan utamakan? Uang atau kerukunan? Coba tanya sebelahmu, benarkah itu? Coba tanya sebelahmu. Yang benar gitu saudara. Bukankah gara-gara uang sedikit konflik saudaraku? Yang ketiga, apa yang kita utamakan? Harta warisan atau kerukunan? Tanya sebelahmu, benarkah itu? Coba tanya sebelahmu. Bukankah gara-gara warisan sampai ke pengadilan saudaraku? Padahal itu kakak beradik saudaraku. Saudara, yang keempat, apa yang harus kita utamakan? Pencapaian target atau kerukunan? Mulai menurun saudaraku. Suaranya mulai menurun saudaraku. Yang kelima terakhir, apa yang harus kita utamakan? Posisi jabatan kita akan capai atau mengutamakan kerukunan? Tanya sebelah saudaraku, benarkah itu? Coba tanya sebelah saudaraku. Bukankah gara-gara jabatan saudaraku langsung sikut kiri, sikut kanan, jilat atas saudara sama Tuhan, dan kasih apa lagi saudara sama, yang penting naik di atas saudaraku. Dan inilah yang banyak terjadi. Tapi prinsip yang Bapak Ibu tadi sudah katakan, mengutamakan kerukunan, itu awal dari berkat Tuhan saudara. Klik. Jika di komunitas keluarga, di komunitas komsel, gereja lokal, lingkungan kerja, usaha mengutamakan kerukunan, Tuhan berjanji dalam ayat 3 tadi, nomor 1 kita baca 3 ayat. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kesana itu adalah kesini saudara. Kalau kesana itu ke keluargamu saudara. Kalau kesana itu kepada usahamu saudara. Tuhan perintahkan mereka. Yang penting rukun.
Kalau begitu, coba salam kanan kiri saudaraku. Kita utamakan kerukunan, bilang saudaraku. Kata rukun bisa diartikan dengan kata harmonis. Kalau begitu sekali lagi salam kanan kiri, kita utamakan keharmonisan, bilang saudara. Saya rindu loh melihat jemaat di sini nanti, saking harmonisnya suami istri duduknya berdekatan gitu saudara. Ya. Kemudian besok-besoknya saking harmonisnya datang ke gereja, bajunya seragam suami istri gitu saudara. Di Tuhan. Oke. Apakah mudah untuk bisa harmonis atau rukun? Gampang enggak saudaraku? Angel. Ora gampang. But angel. Why angel? Kenapa tuh angel? Penghalang kerukunan atau keharmonisan dalam Filipi 2 ayat 3a. Karena mementingkan diri sendiri, mengutamakan ego. Kalau nanti lagi rapat, langsung ngacung, langsung berkata, aku ini menurut saya gini loh. Enggak Pak, begini. Pokoknya dan kalau nggak diterima usul saya, mulai hari ini aku keluar dari grup. Saudara, itu saudara salah satu karena ego saudara. Padahal masih ada pendapat teman yang lebih bagus. Di rumah pun begitu saudaraku. Hal kecil juga langsung kita merasa kalau pasangan kita nggak menerima ide kita, tersinggung saudaraku. Dan langsung mutung saudaraku. Setelah mutung langsung. Dan selanjutnya, saudara, kalau demikian karena angel, bagaimana membangun keharmonisan? Dalam Filipi 2 ayat 3b sampai ayat 8, Yesus di sana untuk bisa melakukan dan menerapkan ini perlu merendahkan diri, saudara. Katakan merendahkan diri. Merendahkan diri itu nggak mudah, saudara. Yesus sudah mempraktekkan itu, maka Yesus juga mengajarkan yang sama. Hanya dalam satu hal saja, Yesus pernah meminta muridnya belajar kepadanya. Dalam Matius 11 ayat 29, kita baca 3 ya. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Penting gak saudaraku mengusir setan, saudaraku? Penting gak saudaraku doa semalaman, saudaraku? Penting. Tapi Yesus gak pernah berkata, belajar kepadaku cara mengusir setan. Walaupun itu penting, tapi itu bisa otomatis berikutnya nanti. Karena yang paling utama itu adalah merendahkan hati. Maka kalau
kalau kita baca di Alkitab, hanya satu ini yang Yesus pernah katakan. Belajar kepada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Salam kanan kiri saudaraku. Mari belajar lemah lembut dan rendah hati dengan saudaraku. Pertanyaan, lemah lembut dan rendah hati, angel atau gampang? Angel or gampang? Oke. Dengan saling merendahkan hati, maka itu kunci untuk kita akhirnya nyambung sampai kepada harmonis. Dan kalau sudah nyambung harmonis itu kepada keluarga yang harmonis, Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya. So, kuncinya apa saudara? Rendah hati, lemah lembut dan rendah hati. Itu kunci. Saudara, seperti apakah berkat dari keharmonisan itu? Kalau dikatakan tadi ayatnya saudaraku bahwa Tuhan akan memerintahkan berkat. Coba kita lihat dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Ini sebagian dari berkat. Kita baca 3 ya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala. Salah satu perintah Tuhan kan supaya kita rukun. Itu perintahnya kan? Kalau kita suka kepada perintahnya, salah satunya menerapkan rukun, maka ayat 2 dan 3 pun berkat ini menjadi milik kita. Ayat 2 kita baca 3 ya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Jadi anak-anak kita akan perkasa, akan sukses. Di mana saudara? Di mana saudara? Tidak hanya di tingkat kelurahan atau tingkat kecamatan, sampai di bumi saudaraku. Jadi kalau nanti anak dari ayah dan saudaraku nikah dengan orang luar, itu biasa saudaraku. Karena sudah dikatakan perkasa di bumi saudaraku. Dan anak-anak kita juga kalau jadi pebisnis yang internasional saudaraku. Jadi sukses yang mengglobal saudara sama Tuhan. Ayat 3. Kita baca 3 ya. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Kalau selama ini kita lihat rumah orang, wah harta mereka ini banyak ya. Nanti kalau kita betul harmonis dan mulai berkat Tuhan turun, berkat itu tidak hanya ada di rumah tetangga saudaraku, tapi di rumahmu pun akan datang saudaraku secara berlimpah. Boleh tepuk tangan saudara sama Tuhan. Kuncinya apa saudara? Harmonis atau rukun. Supaya harmonis atau rukun perlu apa saudara? Rendah hati, lemah lembut dan rendah hati. Coba tanya sebelahmu saudaraku, angel ora? Coba tanya sebelahmu saudaraku. Bapak Ibu, saged ora? Saged. Nah, mungkin kalau saudara lihat, ya, bagus sekali firman Tuhan ini. Tapi prakteknya seperti apa ya? Mungkin Bapak Ibu sudah banyak mengalami ini. Ya, Bapak Ibu Gembala pun menurut saya sudah banyak juga mengalami. Tetapi karena saya di depan pegang mic, maka aku mau cerita kesaksian kami saudaraku. Esok-esok kesaksian Pak Gembala saudaraku. Kalau dia pegang mic di sini saudaraku.
Ini kesaksian kami. Klik. Nah ini, nanti sore ada yang mau menikah saudaraku. Tapi ini udah menikah ini saudaraku. Menurut saudara, pria ini dengan yang di sini sami mawon ora? Bedo. Yang tadi, yang wanita ini dengan yang tadi di sini saudaraku berdiri, same mawon oro bedo. Saudara, saya ini udah diperkenalkan tadi saudara, saya ini dari Sumatera Utara saudara. Dan istri saya ini dari Kalimantan Barat, Singkawang. Jadi Amoy Singkawang. Saudara, kami ini dari dua latar belakang yang berbeda. Satu orang Batak, satu orang Tionghoa. Dan dalam banyak hal kami berbeda. Saya dari dulu belajar Alkitab. Jadi dasar saya, basic pendidikan saya adalah sekolah Alkitab. Sampai sekarang pun Alkitab terus yang digeluti saudara. Kalau istri saya ini dulu kuliahnya di Jakarta di Universitas Bina Nusantara, BINUS, ya. Nggak tahu di sini sudah ada BINUS belum? Belum ya. Kalau di sana BINUS itu agak lumayan saudara namanya. Dia adalah sarjana komputer dari BINUS. Saya Alkitab terus yang saya tekuni. Itu aja udah berbeda saudara. Kulit kami aja berbeda. Dia putih, aku putih tapi agak matang saudaraku. Di hotel tadi saya bilang sama dia, aku ini juga bingung saya bilang di hotel saudaraku. Waktu kami mau ke sini, kok ada ya orang Chinese yang cantik model kamu mau sama orang Batak yang hitam model saya bilang saudara. Langsung dia bilang, kayaknya kamu pelet saya katanya saudara. Saudara, sebelum menikah dulu, ini sebelum menikah. Kapan saudara? Sebelum menikah. Kalau masih pacaran loh saudara ya, semuanya itu indah semuanya. Kayak antara aktris dengan aktor saudaraku. Semuanya kayaknya saudaraku nggak ada yang kurang, sempurna semua saudaraku. Kalau kita ketemu juga saudara sama Tuhan, semua perkataan dijaga, cara gerak kita juga dijaga. Karena memang tujuannya bagaimana supaya saya dapatkan orang yang di depan saya ini gitu saudaraku. Mohon maaf saudaraku, kalau seandainya kita juga mau buang angin juga dijaga saudaraku. Bedo kalau udah menikah saudaraku, pas. Kalau dulu saudaraku udah begitu, saudaraku, kita sangat menjaga sekali. Gak tahu bagaimana cara menjaganya itu saudaraku. Jadi kalau dulu dalam hati saudaraku kira-kira begini, kalau andai kan kami menikah nanti, pastilah setiap hari yang kelihatan itu adalah damai sejahtera. Dan yang terlihat itu adalah seperti lagu saudaraku yang berkata saudaraku, suasana surga turunlah. Itulah yang turun saudaraku selalu. Itu sebelum menikah, bayangan dugaan kita itu kira-kira saudara seperti itulah saudaraku.
Itu hanya hipotesa, saudaraku. Saudara, ternyata saudara, setelah kami menikah, beda saudaraku. Dia lihat ternyata ada kekurangan dalam diri saya. Saya juga lihat ada juga kekurangan dia, saudaraku. Mata dia melihat fokus kepada kekuranganku, dan mataku juga fokus kepada kekurangan dia. Tadinya saya pikir ada damai sejahtera, ada suasana surga di rumah terus, saudaraku. Nyatanya beda, saudaraku. Tidak seperti itu. Yang ada, ketika dia fokus melihat kekuranganku dan aku pun fokus melihat kekurangan dia, mulai kami berkomunikasi itu dengan mulai ada efisiensi, saudaraku. Penghematan ngomong, saudaraku. Alias mulai diam-diaman, saudaraku. Tetapi saya ini sangat pintar, saudaraku, menjaga jemaat. Kami diam-diaman, nggak ada jemaat yang tahu, saudaraku. Karena jemaat ini bagi saya, saudaraku, adalah customer saya, saudaraku, yang harus saya jaga, saudara. Saking saya jaga, jemaat nggak ada yang tahu. Saudara, kalau kami tidur, bisa satu tempat tidur, tapi satu wajahnya ke barat, satu wajahnya ke timur, saudaraku. Coba tanya sebelahmu, saudaraku, apakah Anda pernah ada pengalaman? Coba tanya sebelahmu, saudaraku. Saudara, saya berpikir, ini salah nikah nggak saya ini? Apakah saya salah menikah? Kemudian di pikiran saya itu jadi liar, saudara. Apakah gimana ya? Langsung di sini, nggak boleh bercerai lah. Karena waktu itu pimpinan pusat kami datang untuk memberkati. Aku ini kan pendeta. Kalau saya sampai bercerai, apa kata dunia gitu, saudaraku? Jadi aku bingung, saudaraku. Nah, istri saya ini dari pihak keluarga besar mereka, baru dia ini dengan sepupunya yang baru jadi Kristen. Selebihnya itu masih agama yang lain, saudaraku. Coba kalau dia pergi curhat kepada ayahnya dan keluarga di sana dan berkata begini, saya lagi diam-diaman ini dengan suami saya. Mungkin keluarganya juga akan langsung berkata, loh, katanya Kristen, suami pendeta, bukannya itu bagus? Saya juga sama. Saya juga mau cerita sama orang tua saya juga bingung. Kalau saya cerita sama orang tua saya langsung dibilang nanti, katanya kau gembala. Satu orang aja gak bisa kamu gembalakan. Saudara, karena begitu rupa kami saling menjaga, akhirnya, saudaraku, saya datang sama Tuhan. Waktu saya datang sama Tuhan dan saya berdoa pada saat itu, dalam berdoa itu ada satu pesan Tuhan yang saya tangkap. Pesan Tuhan itu pertama, kalau keluargamu mau pulih, rendahkan hatimu. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, jangan pernah kamu menuntut supaya pasanganmu berubah duluan. Yang ketiga, kalau mau ada perubahan, mulai perubahan itu dari dirimu dulu yang berubah. 3 poin itu, saudara. Ketika saudara kesempatan saya tangkap 3 poin itu,
Maka saya langsung datang kepada istri saya. Saya minta maaf kepada dia. Saya rendahkan hati saya. Dia pun minta maaf. Dan akhirnya kami saling rekonsiliasi. Dan akhirnya mulai titik terang keharmonisan pun terjadi, saudara. Apakah langsung terjadi harmonis semua? Tidak. Berikutnya, apa yang biasa dia lakukan, yang membuat saya kesel, masih tetap dia lakukan, saudaraku. Contoh, kalau saya di luar kota, kalau saya telepon dia, saya sangat berharap cepat diangkat telepon saya, saudara. Karena selesai saya, saudaraku, nanti bertelepon, akan ada acara saya berikutnya. Aku pengen ngobrol gitu, saudara. Ketika saya telepon gak diangkat, telepon lagi gak diangkat, saudara. Ketika saya pulang, saya langsung tanya, kenapa sih telepon saya gak diangkat? Oh, telepon ini, handphone saya itu lowbat, katanya, saudaraku. Saya bilang kepada dia, ini kita beli satu lagi handphonemu, saya bilang, saudaraku. Jadi 2 handphonenya, saudaraku. Berikutnya saya telepon dari luar lagi, saudaraku. 1 gak diangkat. Yang kedua, puji Tuhan, itu pun gak diangkat, saudaraku. Ketika saya pulang, saudara, saya tanya dia, kenapa gak diangkat? Handphone kan sudah 2. Jawabannya sangat meyakinkan, saudaraku. 1 lowbat, 1 lagi di silent, saudaraku. Sempurnalah sudah, saudaraku. Saudara, apakah saya pada saat itu ketika mendengar seperti itu langsung berpikir, wah, kalau begitu ini sudah kembali lagi nih, tidak harmonis? Tidak, saudara. Saat itu saya ingat, kalau mau berubah, akulah yang berubah dulu. Jangan memaksa orang lain yang berubah, aku dulu yang berubah. Maka saat itu malam hari, saya langsung lihat handphone dia di mana. Handphonenya yang 2 itu langsung saya ambil, saya yang charger, saudaraku. Supaya apa? Supaya besok tidak ada kuasa kegelapan bekerja, saudaraku. Besoknya saya charger lagi. Besoknya saya charger lagi. Dan kadang-kadang istri saya ngintip gini, saudaraku. Dalam hati saya, kalau ini harus saya lakukan sampai tua demi keharmonisan, udah nasib. Demi keharmonisan, aku pun rela melakukan ini terus. Sudah nasib lah begini. Saudara, ternyata tatkala saya sudah mulai berubah, bukan saya minta dia berubah. Karena kalau saya ngomong ke dia, handphone dong, di charger dong, makin saudaraku tertekan pikiran dia. Ya udah, daripada tertekan, aku aja yang ambil alih, yang berubah. Tadinya saya bukan juru charger, sekarang ada tugas baru, job desk saya, saudaraku. Tukang charger handphone istri, saudaraku. Job desk yang baru, saudaraku. Itu pun saya lakukan, saudara. Yang penting harmonis, saudaraku. Saudara, ketika saya lakukan seperti itu, berikutnya ternyata, saudaraku, dia langsung charger sendiri, saudaraku. Dan kalau lah, saudaraku, seperti saya, pendeta, pagi sampai malam, saudaraku, kami pelayanan kalau hari Minggu, pengennya sampai di rumah nanti makanan ada, istri di samping gitu, saudaraku. Harapannya kan begitu. Betul ya, Mas ya? Ternyata enggak, saudaraku. Aku udah lapar dari pelayanan,
Nyampe di rumah saudaraku, makanan gak ada saudaraku. Istri pun gak ada saudaraku. Lagi konseling orang saudaraku. Tapi kan saya sudah komitmen sama Tuhan. Kalau mau berubah, akulah yang berubah dulu. Jangan nuntut. So, apa yang saya lakukan? Saya buka aja kulkas. Apa yang bisa dimasak di sini? Langsung nyalain kompor, cemplungin aja saudaraku. 20 menit matang, langsung saya makan saudaraku. Kenyang saudaraku. Besoknya saya yang masak pagi-pagi sarapan kami. Saya bikin seenak mungkin menurut versi saya saudaraku. Versi dia kan belum tentu saudaraku. Setelah itu kami makan. Ketika saudaraku dia mencicipi makanan ini, langsung dia bilang begini saudaraku, masakanmu enak katanya saudaraku. Tahu artinya saudaraku? Lanjutkan gitu saudaraku. Saudara, kalaulah saudara saya lihat ada piring yang kotor, istri saya nggak sempat mencuci karena ada kesibukan lain. Karena saya sudah dengar pesan Tuhan, rendahkan hati. Kalau mau berubah, kamu dulu yang berubah. Jangan nuntut. Maka langsung saya cuci aja piring. Saya lihat halaman kotor saudaraku. Istri saya masih sibuk saudaraku. Saya langsung sapu aja saudara. Itu cuma 5 menit selesai kok. So, saya kumpulin staff datang ke rumah. Saya bilang, di rumah ini tidak ada lagi tuntut menuntut di sini. Karena saya sudah putuskan, kalau istri saya bisa lakukan pekerjaan yang di rumah ini dengan baik, saya bersyukur. Kalau dia tidak sempat melakukan ini karena ada kesibukan lain, saya akan bantu tanpa ngomel. Tetapi kalau saya lihat istriku pun gak sempat, aku pun gak sempat, piring kotor atau apa, udah bersukacita saja supaya Tuhan dimuliakan. Gak perlu mengundang setan saudaraku. Bersukacita saja. Jadi di rumah ini gak ada tuntut menuntut. Dan sejak itu sampai sekarang aku gak pernah menuntut apapun saudaraku. Dengan tidak ada tuntut menuntut, ego dikalahkan. Jadi mengalahkan ego itu adalah tidak menuntut. Itu mengalahkan ego. Tetapi lakukan tanpa bersungut-sungut. Itu yang membuat harmonis. Katakan harmonis. Setelah kami harmonis seperti itu, maka berkat apa? Kalau harmonis kan ada berkatnya kan saudaraku? Betul saudara ya? Apa berkatnya? Inilah berkatnya saudaraku. Klik. 25 tahun pernikahan kami saudaraku tetap utuh, nggak perlu bercerai saudara sama Tuhan. Nggak perlu bercerai. 25 tahun itu adalah bulan Maret kemarin tanggal 24. Jadi 1 bulan yang lalu. Jadi kami ke Bali honeymoon ya kita ya, bukan ya? Saudara, lihat saudaraku, selain kami saudaraku bisa harmonis, berkat apa lagi saudara? Karena harmonis, ya Tuhan karuniakan anak. Ini anak kami yang pertama saudara. Ini saudara. Yang tadi yang dibilang dokter itu saudara. Saudara, ketika anak kami lahir, di kandungan pun saudara, saya sudah biasa mendoakan dan saya bacakan ayat-ayat firman di kandungan. Karena dia udah bisa kita ajak komunikasi. Supaya bisa harmonis, kita pertama bawalah anak kita kepada Tuhan saudaraku. Supaya dia pun memiliki kekuatan dari Tuhan untuk bisa menjadi pribadi yang rukun dan harmonis kepada semua orang.
karena ada Kristus dalam dirinya yang memampukan dia. Maka saya ajak anak saya baca firman. Ada seorang yang bernama Ethel Lesko, dia adalah pendiri Pria Sejati. Saudaraku, dia katakan, coba kita baca yang warna merah 3 ya. Pemandangan yang terindah adalah jika ayah membacakan Alkitab kepada anaknya. Jadi pemandangan yang terindah bukan di Bali, saudaraku. Walaupun Bali indah, saudaraku. Bukan di Raja Ampat, saya udah ke Raja Ampat. Walaupun itu saudara Kasematon indah, tapi pemandangan yang paling indah jika ada saudaraku seperti ini, saudaraku. Coba tanya sebelahmu, saudaraku, di rumahmu masih adakah seperti ini? Coba tanya sebelahmu, saudaraku. Masih adakah, saudaraku? Sebelum anak saya membaca Alkitab, bisa saya yang bacain. Nanti setelah dia bisa membaca, baru dia baca sendiri, saudara kasih Tuhan. Yang kedua juga begitu, klik. Nah lihat ini, saudara. Ini anak kami yang kedua. Aku yang bacain, matanya kemana gitu, saudaraku. Nggak apa-apa, yang penting dia dengar, saudara kasih Tuhan. Saya bacain. Dan dia ini sudah rata-rata baca, saudaraku, sekarang ini sekian pasal Alkitab. Dan dia, anak kami ini udah biasa bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu membaca Alkitab itu. Saudara, cara membangun keharmonisan di keluarga yang saya lakukan salah satunya seperti ini, saudara. Ajak anak main catur. Biasanya mereka dua lawan saya. Saya buat mereka itu banyak menang, saudaraku. Aku pura-pura kalah, saudara, semata. Supaya besok-besok kalau main lagi semangat, saudara. Apalagi yang saya lakukan, saudara, semua Tuhan, untuk bisa harmonis, klik, memberi telinga saya, dengerin mereka ngomong, saudara. Karena banyak bapak-bapak kalau udah di rumah itu mengkhotbahin anaknya terus, saudara. Yang dibutuhkan anak kita adalah telinga kita, saudara. Dengar, saudaraku, curhatan dia. Di sekolah dia ngapain dan apa, saudaraku, yang terjadi dengan teman-temannya. Kasih telinga supaya dia jangan curhat kepada orang lain, tapi curhatnya ke kita, saudara. Nah, biasa kami kalau setiap hari Senin kami setelah ngobrol banyak, kami lanjutkan nanti mesbah keluarga, saudaraku. Doa bersama, saudara, sama Tuhan. Itu yang kami lakukan, saudara. Kalau anak saya jauh, bagaimana mesbah keluarga kami? Video call aja. Kalau dia di Semarang, saudara, sama Tuhan, waktu kuliah. Nah, saudara, ketika kami membangun keharmonisan seperti ini, walaupun ini, saudaraku, tidak mudah, ada berkatnya nggak, saudaraku? Ada berkatnya. Ini berkatnya, saudaraku. Boleh tepuk tangan, saudara, sama Tuhan. Ini putri kami yang tadi yang disaksikan oleh istri saya. Dia kuliah di Universitas Diponegoro, saudaraku, di Undip Semarang. Dia sudah lulus Fakultas Kedokteran, saudaraku. Ya, 5,5 tahun semuanya. Dan kami bersyukur anak kami yang kedua, saudaraku, yang laki, tahun depan dia akan kuliah, saudaraku. Kami sudah siapkan dia untuk kuliah yang terbaik nanti, saudara semata. Saudara, foto seperti ini bagus nggak, saudaraku? Bagus. Tapi dengar, kalau yang seperti ini bagus nggak kalau diposting, Bapak Ibu? Bagus nggak kalau diposting? Bagus. Tapi biasanya foto-foto yang bagus yang kita posting biasanya ada di belakang itu pergumulan air mata, saudara. Jadi kalau orang posting-posting kayak harmonis begitu, dalam hati saya, di belakang itu pasti kamu banyak nangis gitu, saudara. Ini juga kami banyak nangis. Ya, tetapi karena kami bisa membangun keharmonisan, Tuhan menolong kami, saudara. Contoh, putri kami ini ketika lahir itu sudah sempat minum air ketuban sebelum lahir, saudara, sehingga sudah operasi. Langsung, saudaraku, hampir 1 bulan dia di rumah sakit dan di ruang ICU, hampir meninggal. Tetapi karena kami belajar berdoa sepakat
dengan keharmonisan yang tadi, Tuhan buat mujizat. Ketika dokter katakan nanti ini akan idiot kalau dia sudah besar, cacat mental, itu kami doakan. Keharmonisan, yang penting kita sepakat rukun, kita doakan sama-sama, mujizat terjadi. Dokter katakan idiot karena dia sudah mulai agak sedikit saudaraku bisa duduk, dia benturin kepala dia sering saudaraku ke tembok saudaraku. Tapi Tuhan itu ajaib. Tuhan menyembuhkan dia tidak ideal. Yang ada adalah selalu ranking dan cum laude saudara. Di kedokteran ini dia 2 kali cum laude. Sarjana kedokterannya sekali. Ya, dia hanya selesaikan 3 tahun 3 bulan saja sarjananya. Tapi berikutnya kan ada 2 tahun lagi untuk saudaraku koas dan ujian nasional lagi saudaraku. Berikutnya itu pun cum laude saudara sama Tuhan. Itu adalah berkat. Dan demikian anak kami kedua juga, mujizat terjadi. 2 tahun lebih muda dari teman-temannya, tapi saudara semua Tuhan, dia bisa diberkati Tuhan dengan pengetahuan saudaraku, kecerdasan, bisa ranking di sekolah saudaraku, walaupun itu sekolah internasional saudara semua Tuhan. Itu berkat Tuhan. Kenapa? Ada keharmonisan. Dan ketika kita berdoa saat harmonis, maka Tuhan kerjakan mujizat saudaraku. Boleh tepuk tangan sekali lagi saudara semua Tuhan. Berkat apa lagi yang Tuhan berikan kepada kami? Saya berdoa, berkat-berkat ini akan turun kepada anakmu, turun kepada keluargamu. Dan saya akan berdoa nanti untuk jemaat di tempat ini saudara. Yang berikutnya, kalau kami harmonis, yang terjadi adalah ini. Keluarga dari pihak saya akhirnya dimenangkan untuk Tuhan saudara semua Tuhan. Boleh tepuk tangan saudara. Ini saudara, mama saya, besan saudaraku dari mertua daripada adik saya, ini saudaraku rata-rata datang di gereja saudara semua. Bukan hanya itu, klik. Nah ini saudaraku, dari pihak istri saya. Tadinya hanya dia dengan sepupunya yang percaya dan datang kepada Yesus. Berikutnya dimenangkan bagi Tuhan saudaraku. Boleh tepuk tangan saudara semua Tuhan. Mertua saya itu 11 bersaudara. 11 bersaudara. Jadi kalau anaknya, cucunya, kalau udah kumpul itu semua saudaraku, bisa sekitar lebih daripada udah 1 gereja saudaraku. Udah 1 gereja hanya mereka saja. Dan ketika saudaraku, kakek daripada istri saya layani, akhirnya terima Yesus. Dia terima Yesus, anak-anaknya pun terima Yesus. Langsung saya baptis, 25 orang langsung saya baptis saudaraku. Boleh tepuk tangan saudara semua. Saudara, kok bisa diawali kami dulu yang harmonis saudaraku? Maka Tuhan perintahkan berkat saudara semua Tuhan. Pernah nggak kami konflik lagi dengan pihak keluarga besar? Pernah, karena salah pengertian. Pikirnya kami yang melakukan, padahal bukan kami. Ini saudaraku, klik. Saudara, tapi kami datang, minta maaf lagi, rendahkan hati. Akibatnya, ketika kami udah beres, klik. Bisa ngopi bareng lagi saudaraku seperti ini. Dan klik, setelah ngopi bareng, bisa lagi kebaktian di tempatnya saudaraku. Boleh tepuk tangan saudara semakin. Saudara, di gereja yang aku layani, yang kami layani saudaraku, awal-awalnya jemaat itu sedikit, tapi makin banyak. Pengurus-pengurus di gereja saat itu datang dari berbagai tempat, dari berbagai latar belakang, dan pemikirannya juga berbeda-beda. Karena ada dari Protestan, ada dari ini, tapi jadi pengurus di gereja kami, pendapat bagaimana di gereja mula-mula mereka mau terapkan. Akhirnya saya stres sendiri saudara. Tapi dengar Bapak Ibu, klik. Nah inilah kalau kami rapat itu seperti ini saudara. Kalau rapat pengurus, ini pengurus aja saudara. Ada yang berdiri, penuh konflik. Tapi bagaimana saya bisa menyelesaikan itu? Rendahkan hati, lemah lembut, bangun keharmonisan. Bagaimana cara saya? Klik. Ini yang saya lakukan saudaraku. Klik. Yes. Saya ajak saudaraku ngopi, saya ajak makan.
Ya, siapa yang vokal-vokal saya ajak ngobrol, saudara sama Tuhan. Dan saya pun saudaraku samakan pemahaman, saudara sama Tuhan, ngobrol sana sini. Dan kemudian saudara sama Tuhan secara bersama-sama saya lakukan ini saudaraku, membangun keharmonisan klik. Saya ajak mereka saudaraku ke satu tempat di puncak, membangun keharmonisan, membuat acara tanpa acara. Jadi acaranya apa? Tanpa acara. Nggak ada sesi, nggak ada sesi. Yang ada apa? Makanan yang ada. Mereka bisa bawa saudaraku, yaitu untuk bulu tangkis mereka, catur, main sebagainya. Makan aja, ngobrol secara sini saudaraku. Nggak ada sesi-sesi. Klik. Klik. Ketika kami udah bisa melakukan pendekatan terus saudaraku, membangun keharmonisan dengan kerendahan hati, GPI Petra saudaraku, tetap pengurusnya itu bisa harmonis. Boleh tepuk tangan saudara semacam itu. Saya 37 tahun menggembalakan, belum pernah dari gereja itu tiba-tiba karena konflik sekian banyak keluar gitu saudara, nggak pernah saudara. Yang ada jemaat terus bertambah. Karena itu saudara kasih Tuhan, karena pengurus seperti ini udah harmonis, maka kalau harmonis ada berkatnya nggak saudaraku? Ada berkatnya. Berkat apa saudaraku? Ini saudaraku, jemaat pun bertambah dan bertumbuh. Boleh tepuk tangan saudara kasih Tuhan. Awal saya melayani itu hanya 4 keluarga. Itu awal saya melayani saudaraku di daerah kami itu. Tapi kalau sekarang sudah hampir 800 jemaat saudara kasih Tuhan. Dan itu berkat Tuhan. Dan bukan hanya itu saja saudaraku jemaat, tapi ini saudara kasih Tuhan, klik. Tuhan juga membuka pelayanan sosial kami untuk pusat pengembangan anak PPA Petra. Ini anak-anak hampir 300 orang saudaraku. Anak-anak asuh. Mulai dari mulai dari 3 tahun sampai saudara yaitu kuliah. Dari mana dana kami? Tuhan konekkan kami dengan yang ada saudaraku di Amerika saudaraku, Colorado saudara. Sehingga tiap bulan mereka transfer dana saudaraku dan kami salurkan ke anak-anak saudara semua Tuhan. Ayatnya kan berkata Tuhan perintahkan berkat. Dari Amerika pun Tuhan perintahkan berkat ke tempat kami. Tiap bulan bisa loh saudaraku sekitar 100 juta saudaraku diperintahkan berkat dan kami salurkan itu saudaraku kepada anak kami. Saudara, kalau Tuhan katakan Tuhan perintahkan berkat, ya betul Tuhan perintahkan berkat. Sampai melampaui saudara kesempatan benua pun Tuhan perintahkan berkat. Kemudian saudara kesempatan Tuhan, karena keharmonisan, ini saudaraku, klik. Berkat dari keharmonisan terbuka pelayanan pendidikan sekolah Kristen Petra. Saudara, saya persilakan para pemusik tim PWSA yang di sini boleh maju ke depan. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Khotbah saya bisa di stop. Boleh istri saya maju ke depan sebentar. Saudara, kalau saudara lihat kami ini harmonis nggak saudara? Baju kami ini ungu, saudara. Jadi kalau saya buka ini sama-sama ungu, saudara. Apakah kami otomatis bisa harmonis? Tidak. Istri saya dan saya
adalah produk orang tua yang tidak ideal. Orang tua saya itu preman, Bapak Ibu. Jadi saya sudah mengalami banyak ketidakidealan memiliki orang tua. Saya lahir, ayah saya itu di penjara, saudara. Mungkin Bapak Ibu kalau lahir ditemani oleh orang tuamu, tapi saya enggak. 2 minggu saya lahir, mama saya bawa saya ke penjara untuk membesuk ayah saya umur 2 minggu. Jadi sudah mulai usia 2 minggu saya tukang besuk sampai sekarang, saudaraku. Ketika saya, saudaraku, sudah mulai besar, saya lihat di rumah hampir jarang ayah saya ada. Nanti sekian bulan balik, bukan bawa uang, tapi yang di rumah pun diambil, saudaraku. Saya ini butuh pihur ayah, butuh pihur daripada seorang orang tua yang harmonis. Dan hati saya terluka, saudaraku, karena gak pernah mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah. Istri saya juga sama. Orang tuanya pun tidak ideal. Mertua saya yang laki-laki, ayah daripada istri saya ini ada bersama kami. Artinya tinggal di sekitar kami dan satu gereja dengan kami. Tapi ibu mertua, mama daripada istri saya ini ada di negara lain, di Taiwan. Walaupun kami sudah layani mereka, sehingga mereka sama-sama udah terima Yesus. Beberapa kali ibu mertua pulang dan kami sudah layani bersama-sama. Tapi keberangkatannya ke Taiwan itu karena konflik. Dan istri saya ini sudah biasa di rumah, ditinggal di keluarga-keluarga, masih kecil. Di rumah kakeknya, dia harus sudah kasih sama Tuhan, temani neneknya bikin kue dan lain sebagainya. Pagi-pagi bangun, jam 3 atau jam 4 membuat kue, dia pun masih kecil tapi harus bangun menemani mereka. Kenapa? Supaya bisa diterima di rumah itu. Kesedihan banyak di dalam hati istri saya ini. Kesedihan pun banyak di dalam hati saya. Dia produk broken home, saya produk broken home. Sama-sama hati kami itu hancur, broken heart. Tapi yang broken heart seperti ini dengan broken heart seperti ini, saudaraku, disatukan dalam pernikahan. Dan kami karena status harus menggembalakan jemaat, dan jemaat itu juga banyak yang broken heart. Ini saja saya butuh kasih sayang ayah. Ini juga butuh kasih sayang ibu, saudaraku. Yang butuh kasih sayang jumpa dengan yang butuh kasih sayang, saling menuntut. Jemaat pun sebenarnya butuh kasih sayang dari gembala. Model seperti kami karena profesi harus mengayomi jemaat. Dan itu bagi kami adalah tugas yang sangat sulit. Kami aja butuh diayomi, jemaat pun butuh diayomi dan minta pengayoman dari kami gembala. Kami nggak bisa lakukan itu. Itu yang membuat kami, saudaraku, sering akhirnya di rumah kami itu terjadi ketidakidealan, saudaraku. Tapi dengar Bapak Ibu, saya tahu firman Tuhan harus harmonis. Kami sadar bahwa firman Tuhan harus rukun, tapi kami sulit melakukannya.
Tapi apa yang kami akhirnya lakukan? Kami rendahkan hati di hadapan Tuhan. Setelah kami rendahkan hati, kami minta Tuhan Yesus menjamah hati kami, mengangkat semua kesedihan-kesedihan dan kekecewaan yang ada, sakit hati yang ada. Dan bukan hanya itu, kami suami istri pun datang kepada ada hamba Tuhan yang kami anggap dewasa rohani untuk bisa saudara kasih Tuhan menolong kami dan memeluk kami dan juga mendoakan kami. Dan itu hubungan kami dengan hamba Tuhan tersebut terus intens sampai hari ini saudara kasih Tuhan. Kami dimuridkan dengan baik, diangkat semua kesedihan-kesedihan yang ada, diganti dengan firman Tuhan. Akhirnya kalau kami bisa saudaraku nyambung dan harmonis, itu karena Tuhan kita yang luar biasa yang sudah menolong kami. Bapak Ibu, dimanapun saudara berada saat ini, kalau ada pengalaman saudara mirip kami dan saudara mungkin berpikir sulit kami harmonis, kami pun sama, kami sulit harmonis. Tapi Tuhan tidak pernah gagal saudaraku. Tuhan yang sudah menolong kami, Tuhan yang sama dapat menolong Bapak Ibu semuanya di sini. Kasihnya, kuasanya ada di sini untuk memulihkan hati Bapak Ibu semua. Dia akan menyembuhkan hatimu, Dia akan memulihkan hatimu. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kasih pasti lama. Bersama-sama. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Bapak Ibu, taruh tanganmu di hatimu pada saat ini, di tempat yang ada Tuhan. Dia akan menjamah Bapak Ibu yang sudah hadir saat ini. Dia akan mengangkat semua kesedihan dari hatimu. Dia akan mengangkat kekecewaan dan semua kepahitan yang sempat ada. Dia sanggup memulihkan keluargamu dan memulihkan hubunganmu, termasuk hubungan orang tua dengan anak, termasuk anak dengan mertua juga dan menantu. Tuhan sanggup memulihkan saat ini. Hubungan kita di Komsel dan hubungan kita sesama pelayan Tuhan di sini juga Tuhan sanggup memulihkan dan menjadikan gereja ini menjadi gereja yang harmonis, sehingga berkat Tuhan bisa dicurahkan lebih besar lagi di sini. Sesuatu yang baru akan terjadi di tempat ini karena Tuhan mengkehendaki saat ini akan terjadi pemulihan, keharmonisan, sehingga lawatan yang dahsyat sejak hari ini akan terjadi di tempat ini dan kelimpahan berkatnya akan turun di tempat ini. Jika saudara saat ini mendengar firman ini dan merasa sulit, dengar, Yesus mengasihimu. Bolehkah saudara berdoa masing-masing saat ini dan berkata, Tuhan Yesus, jamah hati saya saat ini, sembuhkan hati saya,
Kalau saudara memiliki orang tua seperti orang tua kami, dan saudara pernah diperlakukan kasar dan diperlakukan tidak baik, sehingga luka itu ada saat ini, ampuni orang tuamu pada saat ini. Maafkan mereka. Dan katakan, Tuhan, sembuhkan hati saya, pulihkan hati saya, supaya saya bisa harmonis dengan pasanganku, supaya saya bisa harmonis dengan orang tuaku, supaya saya bisa harmonis dengan menantuku, supaya saya bisa harmonis dengan mertuaku, supaya saya bisa harmonis dengan anakku, supaya saya bisa harmonis dengan teman sekerjaku, supaya saya bisa harmonis dengan teman sepelayanan di tempat ini, sesama pengurus, supaya kami bisa harmonis satu gereja di tempat ini. Silakan berdoa masing-masing berdoa. Song leader singers nyanyikan lagu ini perlahan-lahan. Kasih pasti lemah lembut. Silakan jemaat berdoa sendiri. Setengah suara saja, setengah suara. Yesus jamah hati semua jemaat ini. Jamah dan jamah. Jamah hati seluruh jemaat. Ada kasih Tuhan yang menjamah saudara dan memulihkan saat ini. Tuhan tahu betapa sulitnya saudaraku selama ini hidup, tapi kasih Tuhan menjamahmu saat ini. Berdoalah, minta jamahan Tuhan saat ini. Yes Tuhan, jamah semua hati, sembuhkan semua hati, sembuhkan dan pulihkan, sembuhkan dan pulihkan, sembuhkan dan pulihkan. Terima kesembuhan, terima pemulihan. Sandiri darah dalam dan kuralakara dalam. Saudara-saudara, bolehkah yang suami istri saya persilakan maju ke depan? Kami mau berdoa. Bawa pasangan saudara saat ini ke depan. Kami mau berdoa saat ini. Pasangan saudara bawa dan kita naikkan lagu ini. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami siapa pegang pasanganmu saudara. Pegang tangan pasangan. Saya dengan istri saya akan berdoa untuk saudara saya. Kasihmu ajarilah. Pegang tangan pasangan saudara saat ini. Silakan pegang tangan pasangan. Ajarilah syarabadadadada. Bolehkah para pria, saya adalah pria, bapak-bapak ini adalah pria juga, bolehkah ucapkan sepatah kata kepada pasanganmu? Pegang tangan pasangan saudara. Bolehkah saudara ucapkan sepatah kata? Katakan kalau saudara memang pernah terjadi saudara sama Tuhan ketidakidealan di dalam keluarga kita, bolehkah saudara katakan, maafkan saya dan aku mengasihi engkau. Bolehkah saudara ucapkan sepatah kata kepada pasanganmu pada saat ini? Silakan ucapkan saat ini saudara sama Tuhan. Ucapkan sepatah kata kepada pasangan saudara saat ini. Para pria ucapkanlah sepatah kata. Yes. Kalau tanganmu memegang pasanganmu, taruh tanganmu satu di hati saudara saat ini. Taruh tangan saudara di hati. Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini. Engkaulah yang menjamah setiap yang ada ini saat ini. Dan semua Tuhan kekecewaan yang sempat ada di hati anak-anakmu, termasuk hati yang ada di belakang yang tidak maju ke depan,
Angkat semua Tuhan kekecewaan yang ada. Angkat semua Tuhan kepahitan yang ada. Angkat semua Tuhan Yesus kemarahan yang sempat ada. Angkat segala sesuatu yang membuat kami tidak bisa nyambung selama ini. Terangkatlah dalam nama Yesus. Terangkatlah dalam nama Yesus Kristus. Jama, jama, jama. Turunlah kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Sembuh, sembuh, sembuh.
kami berdoa saat ini. Semua anak-anakmu ini, karena kami saat ini sudah berkomitmen untuk harmonis, curahkanlah Tuhan Yesus akan berkat-Mu bagi setiap keluarga dan pribadi, bagi setiap komunitas yang ada di sini. Di dalam nama Yesus Kristus, terima berkat Tuhan saat ini. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah saat ini apa yang dikerjakan tanganmu, diberkatilah penggembalaan di tempat ini, diberkatilah pada saat ini komsel-komsel dan ibadah-ibadah tengah minggu di tempat ini. Semua departemen-departemen diberkati di tempat ini. Mulai hari ini, baik pekerjaanmu, baik pelayanan, baik juga keluargamu, Tuhan lepaskan berkat. Terima pada saat ini, terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus Kristus. Turunkan tangan saudara saat ini. Khusus yang sakit, taruh tanganmu di bagian yang sakit. Kalau ada yang sakit, taruh tanganmu di bagian yang sakit. Taruh tangan saudara di bagian yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang sakit, yang taruh tangan di bagian yang sakit, jenis penyakit apapun, kami saat ini mengikat penyakit dengan kuasa darah Yesus. Kami tangkai keluar penyakit ini dari setiap jemaat ini dalam nama Yesus Kristus. Keluar saat ini penyakit dan kuasa kesembuhan oleh birur Yesus menyembuhkan seluruh jemaat. Terima kesembuhan, terima kesembuhan. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, arahkan tangan saudara kepada tim yang ada di depan ini. Kita doakan mereka saat ini. Lepaskan kasih dan berkat Tuhan Yesus bagi anak-anakmu ini. Diberkati masa depan anakmu ini. Diberkati hatinya, diberkati untuk pasangan hidupnya pada waktu. Dan lakukan berkat
tengah-tengah komsel, di tengah gereja kami. Untuk itu Roh Kudus bimbing kami sampai berkat-berkat ilahi boleh bercurahkan pada kami. Karena kami boleh menerangkan kasih Kristus di dalam hidup kami. Karena kasih mula yang mematikan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Mari Tuhan, impartasi yang sudah diberikan kepada kami. Tuhan, kami akan mengalami itu Tuhan hari ini dan seterusnya. Dan tingkap langit boleh dibukakan dan dicurahkan Tuhan karena keharmonisan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Diberkati pelayanan yang di Bekasi Tuhan. Jemaatnya yang ditinggalkan diberkati